ومولانا محمد طب القلوب ودوائها. Amin. Pada dia Bu, terpesona. Tadi sholawat apa namanya? Sholawat tibil atau sholawat syifa. Mudah-mudahan yang mengaminkan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya. Yang sedang pusing Allah angkat pusingnya. Amin. Yang sedang flu Allah angkat flu-nya. Yang sedang meriang Allah angkat. Yang sedang sakit kepala Allah angkat. Sakitnya bukan kepalanya ya. Tibbil qulubi wa dawaiha. Amin. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal. Baik, sebelumnya saya mau bertanya, tapi tolong jawab yang jujur ya Bu. Kerudung kuning berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira ini ngaji mau selesai jam berapa? 12 nyiksa romannya. Mau sampai jam berapa Pak? Sekarang sudah jam 9. Kalau sampai jam 10 siap? Kurang kompak siap? Saya tambah sampai jam 12 siap? Sampai subuh? Saya pulang duluan. Hebat orang kesini ngajinya sampai subuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, sebelumnya mohon maaf tadi badan saya agak meriang sebetulnya ini. Maklum karena sirkulasi bulan Maulid, tahu sendirilah ya, udah jarang pulang ke rumah. Istri juga jarang dicolek udah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini luar biasa meriangnya saya. Lesunya saya terobati dengan jamaah bapak-bapak yang hadir. Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu luar biasa cantik-cantik. Sebelah kanan saya mirip Syahrini. Yang sebelah depan saya kiri mirip Nikita Willy. Yang tengah-tengah mirip Ponori. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap alim wal ulama, para masyayikh, para asatis, para tuan-tuan guru, para imam, tuan hujaj yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, terkhusus kepada segenap pengurus jajaran Masjid An-Nur. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, dan terus Allah tambah keistiqomahannya di dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintah. Bapak RW ada? Mana? Masya Allah, alhamdulillah. Pak RT ada? Pak RT-nya istrinya nggak bisa ngurusin, nggak bisa ngurusin. Badannya sehat banget, alhamdulillah. Terus Pak RT makan, Pak RT yang banyak. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Aduh Pak RT, ya Masya Allah luar biasa. Senang kalau melihat pejabat pada sehat, senang. Melihat guru pada sehat, senang. Dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ibu-ibu ada? Ada. Ibu-ibu terbagi tiga. Yang pertama ada nenek-nenek
Coba yang nenek-nenek angkat tangan. Pasukan nenek-nenek angkat tangan. Mudah-mudahan panjang umur ya nenek, sehat walafiat. Tapi walaupun nenek-nenek main marausa gagah banget. Tumpang, Masya Allah, luar biasa. Sampai hampir kebalap itu vokalisnya. Vokalis ngimbangnya capek itu tadi. Pukulannya cepat pisan. Ya, tapi semangat alhamdulillah ya luar biasa. Dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah jadikan pertemuan yang penuh dengan rahmat. Amin. Dan juga semoga perpisahan kita menjadi perpisahan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau bertanya, Bapak Ibu hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka apa? Maulidnya siapa? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang timbul pertanyaan, sudah kenal belum dengan Nabi Muhammad? Sudah kenal? Kok sepi? Sudah kenal? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang diem aja cari aman. Pernah ketemu Nabi? Pernah duduk di samping Nabi? Pernah memandang indahnya wajah Nabi? Tapi cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Inilah umat akhir zaman yang kata baginda Rasul, kelak nanti akan aku tunggu di depan pintu surga. Demi Allah, kalau bukan sebab cinta kita kepada Rasul, nggak akan mungkin malam hari ini kita duduk di tempat ini. Betul? Yang enak kalau habis isya ngapain? Tuh, benar gak? Tapi kita lawan rasa ngantuk kita pada hari ini demi menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kita lawan rasa lelah kita demi menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau bukan karena cinta, nggak akan mungkin kita ada di sini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa artinya cinta? Sepi amat ya kuburan. Sayang, apa lagi? Lope. Ada yang mengatakan cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Ada pula yang mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat. Namun kalau bahasa santri, cinta adalah syai'un la yura wala yumasu walakin yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Itu namanya cinta. Kita memang belum pernah berjumpa dengan Nabi, kita memang belum pernah memandang indahnya wajah Nabi, namun dengan sebab cinta kita kepada Nabi, maka ittisal birruh, terikat batin kita kepada Nabi, bisa timbul rasa cinta tanpa melihat. Biasanya cinta itu akan timbul ketika pada pandangan pertama, kemudian turun ke hati. Betul? Namun hebatnya kita menjadi umat Nabi, bisa cinta tanpa melihat Nabi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad terlahir pada tanggal berapa? 12 bulan Rabiul, bertepatan dengan tahun. Kenapa pada saat itu disebut tahun gajah? Karena berbarengan dengan tragedi di mana ada seorang raja yang bernama Raja Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah dengan bala tentaranya menunggangi pasukan bergajah. Makanya disebut tahun gajah. Dan Masya Allah, dalam syair dikatakan, Rahatil atyar tashru fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu. Bantuin Bu.
Bisa gak Bu? Mana kalau syairannya males-males banget ya Bu. Ini males Pak, apa agak bisa ini? Oh, gak bisa. Coba saya tes. Jika ya Rob, Bu, sesungguhnya ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, itu burung-burung bernyanyi, bersahutan begitu merdunya. Bahkan suara petir, pernah dengar suara petir? Bagaimana suara petir Pak? Namun ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, suara petir bersahutan begitu merdunya. Ini bahasa kiasnya saya juga belum paham. Merdunya petir bagaimana ya? Mungkin begini kali ya Pak, jedor gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Kemudian itu bidadari surga sibuk turun ke Baitul Izzah, turun ke langit dunia. Dan kemudian para malaikat menjaga ketat rumah Siti Aminah, khawatir ada iblis yang datang masuk. Kemudian turun siapa? Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Mamahnya. Ya Allah, sekali aja mimihnya. Ya Allah ya Karim. Ibundanya Nabi Isa alaihis, yang dalam riwayat dikatakan seorang anak yang punya ibu tanpa seorang bapak. Siti Maryam melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang suami. Makanya bapak sekarang banyak titisan Siti Maryam. Punya anak dan punya bapak. Kalau orang sekarang bilang dia titisan Siti Maryam, percaya tidak? Punya anak tahu-tahu lahir nggak ada bapak, dia bilang saya titisan Siti Maryam, percaya tidak? Gimana ceritanya tuh? Masya Allah. Kemudian turun siapa? Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istrinya wanita soleha, walaupun suaminya sendiri manusia terlaknat mengaku sebagai Tuhan. Tapi kenapa Allah sandingkan dengan Fir'aun? Allah punya rahasia khusus Bapak. Makanya terkadang kita jadi istri suka bingung ya. Ada nih hukum perbandingan yang begini. Ada yang suaminya rajin ibadah, istrinya malasnya, na'udzubillah. Ada yang istrinya rajin ibadah, kebalikannya suaminya malas ibadah. Jarang kita ketemukan pasangan yang sempurna rajin ibadah dua-duanya. Kenapa? Allah ingin menyempurnakan hubungan kita satu dengan yang lainnya. Kalau dua-duanya rajin ibadah mah biasa, tapi dua-duanya dihadirkan, disatukan dalam rumah tangga dengan dasar dua perbedaan, maka ketika dia tetap istiqomah menjalankan sebuah ibadah, itu hal yang sangat luar biasa di sisi Allah. Itu Siti Asi. Kemudian turun Siti Masitoh. Siapa Siti Masitoh? Wanita suci yang mempertahankan tauhid kalimat la ilaha illallah, walaupun anak sendiri jadi taruhannya, dimasukkan ke dalam sebuah bencana besar, digoreng bersama dengan dirinya. Masya Allah, kira-kira sekarang kita gimana tuh? Bu, lagi marawis mau digoreng. Berhenti gak main marawis? Kalau gak berhenti saya goreng kamu. Sekarang ya lemah langsung kita ya. Tapi itu hebatnya ya. Siti Masitoh mempertahankan tauhidnya. Anaknya yang pertama, yang kedua masuk hingga anaknya yang masih balita. Ragu Siti Masitoh, mulai ragu. Kenapa? Kesihan, biar aku saja yang mati. Tiba-tiba Allah punya rencana lain. Anak masih balita bisa bicara. Wahai ibundaku, jangan ragu wahai ibunda. Kita sedang berjalan di jalan atas perintah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu sedikit pun. Ayo kita masuk ke dalam bejana bersama-sama. Masya Allah. Hebat gak? Hebat gak?
Jadi kalau segala sesuatu apapun yang kita sandarkan Allah, pasti akan ada jalan keluar dari Allah. Coba kalau kita pikir-pikir, amalan nabi-nabi terdahulu dengan kita sekarang itu sama, Ibu. Dulu Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, tangannya sudah terikat, Bapak. Kaki sudah terikat. Maka timbul totalitas penghambaan kepada Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menolongnya kecuali Allah. Apa kalimat tasbih? Apa kalimat tasbih dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tahu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Biarin dah salah juga, terusin aja Ibu. Maka seketika api yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Makanya Pak RT saya ajarin malam hari ini, Pak RT, bila nanti Pak RT lagi masak di dapur, tiba-tiba kompor meleduk, kebakaran, bismillah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, masuk ke dalam api, insya Allah gosong, Pak RT. Kenapa? Karena yakinnya kita beda. Yakinnya kita kalau kita kan kadang-kadang baca amalan kalau ada perlunya doang sama Allah. Bener gak? Ibarat golok Pak, pisau lebaran haji mau dipakai tapi nggak pernah diasah, pas Pak potong baru dipakai, tajam gak kira-kira? Sama amalan pun demikian. Walaupun hanya sekedar bismillah, walaupun hanya sekedar hasbunallah, walaupun hanya sekedar la ilaha illa anta, kalau kita rutinkan ketika ada hajat khusus, maka akan dipercepat terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita kalau perlunya doa, kita kan kalau butuh doang sama Allah kita. Jujur dah. Bener gak? Giliran punya masalah rajin ke masjid. Giliran kalau punya masalah boro-boro menjak tanah masjid ya. Nih Masya Allah. Nih saya mau tanya, Masjid An-Nur jamaahnya kebanyakan aki-aki apa anak muda? Yang azan aki, yang komat, yang imam, yang makmum, yang marbot, Pak DKM. Bener gak? Ya Allah ya Rabbi, aki-aki Masya Allah kalau jadi imam, azannya dia, imamnya dia, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ampak aki-aki. Surah kedua dia baca surah Al-Kausar, emang itu andalan dia. Kalau nggak kulhu ya Al-Kausar, Pak RT, bener gak? Kalau nggak kulhu ya Al-Kausar, dia baca surah Al-Kausar. Inna a'toina Al-Kausar, fasolli li rabbika wanhar. Inna makmum nyautin dari belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya maju anak muda, suara masih lantang Pak, suara masih hebat, maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sholat ini. Emang orang sini kalau sholat begitu Pak? Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum Allah, yang sesat ini Pak.
Bu lagi sok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pokoknya enak banget kalau anak muda. Surah kedua dia baca Yasin. Dia bilang aki-aki baca kulhu mulu. Bacanya Al-Kausar. Dia baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata makmum kok kurang ya. Nih begini, kalau anak muda kagak dibiasain jadi imam begitu sekalian maju keder. Pernah tempo-tempo ajar juga keder. Pernah dengar ajar keder? Hayya 'alas Allahu Akbar. Itu ajar keder namanya. Makanya ayo ajari sekarang anak muda dibiasain jadi imam. Biasain azan, karena orang tua kita semua bakal mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RW, lagi ngupas lontong dia. Lagi ngupas lontong bingung dia. Pak RT, ya teh. Pak Ustadz. Siapa itu yang bilang? Pak Ustadz. Bu, kalau ibu mau duluan nggak apa-apa. Saya belakangan juga boleh. Atau saya belakangan ibu duluan juga monggo. Bu, tapi yang pasti kita bakal ingat kematian bukan perkara yang harus kita takutkan, tetapi perlu kita persiapkan. Kira-kira kalau saya tanya udah siap belum mati? Kenapa belum siap? Emang ada perawan di situ? Nenek bilang. Nenek bilang belum nikah, Nek. Ya Allah ya Karim. Oh, bocil. Emang ada bocil di sini ada? Ada bocil. Itu si Jarjit ya? Allah Karim. Subhanallah ya. Kita kalau ngaji senang, Bu. Bener gak? Coba di rumah cemberut mulu. Lihat laki puyeng. Bapak tempo-tempo melihat istri, ya Rob. Ibu-ibu kan kalau dandan kalau keluar doang, Pak. Dalam rumah puyeng kita ngeliatnya. Ya Allah, mau tidur laki udah ngasih kode ngeong. Dia pakai balsem. Itu jari-jarinya dipakein sopel. Masya Allah, kesian. Lihat tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan ana madinatul ilm wal aliyul babuha wa man arafal madinah wal aliyul babuha wal aliyul babuha. Kata Nabi, aku kotanya ilmu dan alilah pintunya. Siapa yang ingin ke kota harus tahu pintunya, harus tahu pintunya. Mengapa Nabi mengatakan aku adalah Madinatul Ilmi, aku adalah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib adalah pintunya ilmu? Ada yang tahu sebabnya? Kenapa Sayyidina Ali dikatakan sebagai pintunya ilmu? Karena yang pertama, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib mempunyai seorang istri yang sangat luar biasa, yaitu tiada lain putri agungnya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Tahu gak Bapak Ibu, kebiasaan Siti Fatimah kalau keluar rumah gak pernah dandan.
Tapi kalau berada di dalam rumah, dia dandan habis-habisan buat suaminya. Orang sini begitu apa enggak? Begitu beda. Bu, kita kadang-kadang terbalik, keluar dandan habis-habisan di dalam acak-acakan. Enggak ngaku di sini mah. Di sini mah saya lagi bukan ngomongin orang sini, bukan. Orang sana, Bu. Jauh pokoknya. Tapi katanya pindahan dari sini. Masya Allah. Saya mau tanya, Bu, sayang sama suami? Kurang kompak, sayang sama suami? Bapak sayang sama istri? Coba dengar, saya mau dengerin dulu nih. Bu, sayang sama suami? Bapak sayang sama istri? Insya Allah. Gimana ceritanya? Bu, baik, saya mau tanya sekarang dari hal terkecil. Ketika suami ibu makan, ibu sendokin apa nyendok sendiri? Bener, Pak? Kalau makan disendokin apa nyendok sendiri, Bapak? Dok sendiri. Ya Allah, kesian, Bu, mukanya muka-muka pengharapan. Baik, ibu, sekarang nasi sudah ada di hadapan suami, ada sayur mayur, ada lauk pauk, kopi, teh, susu lengkap di hadapan suami. Baik, sekarang saya tanya lagi sama ibu, ketika suami ibu makan, ibu temenin apa ibu tinggal? Bu, bukan permasalahan gede kecilnya. Nabi kalau makan Siti Aisyah nyuapin, Bu. Ibu pernah nyuapin suami? Ya Allah, Pak, nunggu sakit dulu Pak baru suami. Masya Allah. Jadi kalau suami makan ditinggal. Saya mau tanya, ini kampung apa namanya? Hah? Orang Aren Jaya kenal gak nasi tumpeng? Biasanya apa isinya? Apa? Orek tempe, apa lagi? Telur, apa lagi? Urap, apa lagi? Tempe bacem, lalapan, ikan asin, kembang 7 rupa, kopi, susu. Kadang-kadang ada kepala kambing, ada kepala kebonya. Kemudian dilempar ke lautan, apa namanya? Sajen, Bu. Saya mau tanya, sajen buat siapa? Buat setan. Sampai sini paham? Berarti ketika suami ibu makan, ibu tinggal, tidak ibu temenin, berarti suami ibu setan. Berarti ibu selama ini ngobrol sama set, ibu tidur sama, ibu dikasih duit sama suami ibu suami, anak ibu anak. Bu, baru makan nih. Makanya jelas dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi hasanah, demi sesungguhnya telah ada di dalam diri baginda Rasulullah suri tauladan yang baik. Kalau kau ingin melihat sosok seorang suami yang hebat, lihatlah Rasulullah. Kalau kau ingin melihat seorang pebisnis yang handal, lihatlah sosok Rasulullah. Kalau kau ingin melihat seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang hebat, lihatlah sosok Rasul. Kalau kau ingin melihat seorang panglima tempur, panglima perang yang dahsyat, yang luar biasa, lihatlah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ternyata Rasulullah itu manusia yang sangat romantis dengan istrinya. Saya mau tanya, suami ibu romantis? Rokok makan gratis katanya. Bu, pernah nih ada kisah, Bu. Ketika Siti Aisyah lagi menampih tepung terigu. Orang sini tahu nampih gak? Abi nggak? Iya, pakai tampah ya.
Ngayak-ngayak ya. Ketika Siti Aisyah lagi menampi tepung terigu, tiba-tiba baginda Rasul ngasih kejutan dari belakang. Ditutup wajah Siti Aisyah sama tangan mulianya Nabi Muhammad. Siti Aisyah tahu ibu bapak ini adalah tangan mulianya baginda Rasul. Siti Aisyah gak berani megang. Akhirnya Siti Aisyah tersipu malu, muka meronak kemerahan, sambil tangan mengambil terigu di depannya, kemudian dilempar ke wajah Nabi. Mereka bercanda di tempat yang sangat sempit, makanya Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bermanja di dalam sebuah ruangan dapur yang begitu sempit, tapi rona bahagia di wajah mereka berdua luar biasa. Indah gak kira-kira saya tanya? Saya tanya, ibu pernah begitu? Bu, saya ajarin sekarang nih, bapak. Kalau nanti ibu lagi ngulek sambal di rumah, dengerin saya ajarin nih. Bapak datang dari belakang, kasih kejutan, bapak tutup wajah ibu. Kemudian ibu ngambil sambal, ibu lempar ke muka bapak. Insya Allah bu, talak tilu cepet itu. Ya Allah ya Karim. Makanya udah cukup Rasul sebagai suri tauladan kita, Rasul sebagai uswah kita, Rasul sebagai contoh untuk kita bersama. Rasul itu bu, walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi nggak pernah kurang sehari 500 kali beristighfar kepada Allah. Saya mau tanya sekarang, bu, yang dari mulai bangun tidur sampai dengan sekarang, yang sudah istighfar 500 kali angkat tangan. 200 ada? Pegoh dah. Cepet dah. Ada cepet ada? Ada. Bu. Nih Masya Allah. Kemudian apa? Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat luar biasa sujudnya. Sampai pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi itu dia sholat sampai bengkak kakinya. Ibu pernah begitu? Ya kita mau boro-boro ya bu. Ada nyamuk lewat kok sibuk kita. Bener gak? Makanya kenapa iman sahabat itu, para sahabat itu luar biasa bu. Karena sudah mencapai titik ma'rifah kepada Allah, sudah mencapai lizatil akmal, ada sebuah kelezatan dalam ibadah. Ya, makanya ini Masya Allah luar biasa. Ya, sahabat itu dulu kalau perang jihad, pulang itu kan tombak pada nancap di badan, ada busur panah. Bagaimana cara para sahabat mencabut itu busur panah, mencabut itu tombak yang ada dalam tubuhnya? Mereka sholat. Ketika sholat dia sampaikan salam. Sebelum sholat disampaikan salam, tolong cabut busur panah yang ada dalam badanku. Kenapa? Sahabat itu kalau sholat subhanallah khusyuknya luar biasa. Sampai-sampai busur panah ditarik dari badannya pun gak kerasa tuh bapak. Kita begitu sholatnya kita. Ya boro-boro bu. Saya tanya bu, jujur, ketika ibu pagi-pagi rutinitas nyuci pakaian, beres nyuci ibu jemur, habis ngejemur, alhamdulillah nih masih ada waktu buat sholat duha. Ibu ngambil wudhu, sholat duha, niat langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba hujan. Saya mau tanya jujur, ibu lanjut sholat apa ngangkat jemuran dulu? Bu, model begini yakin masuk surga? Pak, jawab yang kompak sekarang. Kalau setiap hari Jumat suka ada kotak amal, bener? Bener gak? Saya tanya, di kantong bapak ada duit yang satu warna merah, yang satu ada duit warna abu-abu, kucel lagi. Kira-kira saya mau tanya, yang masuk ke dalam kotak amal yang warna merah apa yang warna abu-abu?
Model begini yakin masuk surga, Pak? Makanya demi Allah saya sampaikan pada hari ini, kalau kita mau masuk surga cuma mengandalkan ibadah kita, mengandalkan amal kita, tidak ada pantas-pantasnya kita masuk ke dalam surga. Makanya sampai Abu Nawas membuat suatu syair, Ilahi las tulil firdaus si ahla wala akwa ala nari. Tahu artinya, Bu? Nah, ini masalahnya kita. Kita selama ini tahu syair, nggak tahu arti. Makanya kenapa banyak syair tapi nggak bisa menembus ke dalam relung hati kita, karena nggak paham hakikat syair tersebut. Bu, Abu Nawas mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin masuk ke dalam surgamu, tapi aku merasa nggak pantas. Kenapa? Karena banyak dosa. Namun wala aku ala naril jahimi, namun aku pun nggak sanggup ketika harus masuk ke dalam neraka-Mu. Masuk surga merasa tidak pantas, masuk neraka nggak sanggup akan siksaan Allah. Pak, Ibu, saya mau tanya, sampai dengan usia Bapak sekarang, kalau nanti Allah memanggil kita semua, ruh terlepas daripada jasad kita, yakinkah kita akan masuk ke dalam surga? Pertanyaannya yakin apa enggak? Masih insya Allah juga. Yakin? Ini hebatnya orang kita, amal kurang, yakinnya luar biasa. Banyak pintu ya. Iya, pintu kosong dimasukin, nyemplung ke neraka. Makanya ada sebuah tuh ya, apa sih, candaan. Bu, kalau mau jadi ahli maksiat aja biar bener, Bu. Candaan ya, candaan ahli sufi gitu. Kalau mau maksiat agar nanti ketika masuk neraka malaikat gregetan, dilempar sama malaikat, masuk lu ke dalam neraka, lewat nyampe ke surga. Begitu katanya, kelewat nyampe ke surga. Ini masya Allah ya. Makanya masya Allah ya, hari ini kita duduk di sini bukan merasa sebagai orang baik, bukan. Begitupun saya yang duduk di atas ini bukan berarti saya lebih mulia, bukan. Tapi inilah proses kita untuk bisa dekat dengan Rasulullah, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berbicara amal-amal kita udah sehebat apa, Bu? Seorang ulama besar hafal Quran 30 juz, hafal ratusan ribu hadis, sodakohnya luar biasa, baca Quran setiap hari bisa menghatamkan beberapa juz. Namun ternyata di akhir hayatnya beliau sempat menangis hingga buta kedua matanya. Siapa beliau? Siapa ulama tersebut? Ulama ahli hadis, namanya Imam Turmuji. Ternyata beliau di akhir hayatnya sempat menangis Bapak hingga buta kedua matanya. Kok bisa? Seorang ulama besar, hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, ibadahnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, namun ternyata beliau menangis hingga buta kedua matanya. Ternyata satu yang dikhawatirkan oleh beliau, satu yang ditakutkan oleh beliau, ketika nanti perjumpaan dengan Allah masih kurang cukup amalnya. Ya Allah ya. Bapak hafal 30 juz, boro-boro baca kuliah juga keder kita. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'bud. Kalau si makmum lakom gitu. Masya Allah tuh kita. Tapi hebatnya kita udah merasa aman ketika berjumpa dengan Allah.
Sedangkan kita masih hitung-hitungan warna duit, tapi masih apa kita ini udah merasa aman ketika berjumpa dengan Allah. Bu, udah pernah ngerasain sakaratul maut belum? Ya belum mati. Bu, Bapak, sakitnya sakaratul maut seperti 400 tebasan pedang. Kalau ditebas langsung mati mah enak Bapak. Bas mati beres selesai. Ini masalahnya Pak RT. Ya Pak RT lagi ya. Emang paling dekat sama saya mukanya. Ya Rob, Pak RT diputus, ditenggal, disatukan kembali, ditebas kembali, disatukan kembali. Masya Allah, siap gak kira-kira? Siap, hebat ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan sakitnya sakaratul maut itu seperti kulit kita, Bu, dari ujung kaki sampai ujung kepala dikelet mentah-mentah. Kalau sapi lebaran haji dipotong baru dikelet, sakit gak? Enggak, udah mati dikelet. Ini masalahnya kita masih hidup dikelet mentah-mentah kulit kita. Itulah sakitnya sakaratul maut. Itu buat siapa? Buat orang yang ahli maksiat, buat yang suka ninggalin sholat, buat yang suka zina, buat yang suka dusta, buat yang suka melanggar perintah Allah. Namun buat orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semua termasuk, amin. Nanti ketika datang sakaratul mautnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Buat orang-orang beriman, ibu bapak, nanti ketika datang sakaratul mautnya seperti benang ditarik dari tepung terigu, pelan-pelan, gak berani malaikat nyabut kasar-kasar. Mau begitu? Dari sekarang amalin amalan menuju surga. Mau tahu amalan menuju surga? Mau masuk surga? Benar? Mau dimasukin, mau masuk sendiri? Bu, mau masuk surga? Benar? Udah pantas belum kira-kira? Ini hebatnya orang kita begini ya. Pantas banget sih masuk surga gitu ya. Ya iyalah, masa iya dong gitu. Itu orang kita hebatnya ya, Bu. Makanya kadang-kadang orang kita itu suka membuat suatu perbandingan yang salah. Ada yang bilang begini, coba nih jawab, lebih baik orang yang pakai kerudung tapi hatinya nggak baik, atau lebih baik orang yang tidak pakai kerudung tapi hatinya baik? Bagusan yang mana? Dua-duanya nggak salah. Ini salah. Dua-duanya salah. Cuman ingat Bu, pesan saya, awas. Hijab hukumnya wajib apa sunnah? Apa sih artinya wajib? Kalau harus itu kedudukannya di bawah wajib, Bu. Kalau dalam ilmu tauhid, makanya ada wajib, ada jaiz. Dalam ilmu tajwid juga ada tuh. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Kedudukan wajib itu di atas harus. Ya. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan berdosa disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi kalau ada orang yang pakai kerudung tapi hatinya belum baik, yang diserang jangan kerudungnya, itu mah pribadinya. Ya, ini salahnya kita. Ada orang pakai kerudung, mau lihat mau pakai kerudung lakunya begitu tuh orang begitu. Dia mendingan gua pakai kerudung begitu katanya. Hati gua baik, ngomongin bab hati. Hati mah urusan Allah ya Bu. Bu, kita mah nggak ada yang bisa mendikte hati seseorang. Bab hati urusan Allah, bener gak? Jangan macam-macam kita ngomongin hati orang. Hati-hati dengan hati, bener gak? Makanya Masya Allah hari ini bahagia banget ibu-ibu pakai kerudung semuanya.
tertutup auratnya rapi, drung tang kerudung boleh ngutang. Udah lunas? Udah? Ya Allah, apalagi grup Marawis Minggu Oren gratis. Masya Allah. Awas bu, ibu kerudung rupa-rupa, suami paru-paru. TBC. Kalau TBC Mas Adis bu. Ya. Ini Masya Allah, awas. Kemarin belum lama saya ngaji di Serpong bu. Tahu Serpong? Saya biasa kalau pulang ngaji, Pak, nih imamah saya buka, gamis saya buka, emang gerah gitu kan. Main kaos doang dah kayak anak muda pokoknya. Ya, saya pulang dari Serpong, pulang lewat jalan raya Parung, Pak. Tahu Parung, Bu? Sampai pertengahan jalan raya Parung saya kaget kemarin. Mobil saya di stop sama anak perempuan, Pak. Tuh bocah pakai celana segini, bajunya sepotong, belum jadi kayaknya. Giginya dipager-pagerin, rambut dimerah-merahin. Saya bilang sama asisten saya, berhenti, jangan diterusin, kalau ketabrak mati urusan polisi gitu. Akhirnya ketika mobil saya berhenti di hadapan anak gadis itu, Pak, itu bocah langsung datang menghampiri kaca mobil saya. Dan ketika kaca mobil saya buka, dia langsung bilang, "Bapak 200.000 aja." Kalau saya kan orangnya suka bercanda ya bu, Pak. Saya bilang aja, pego dah pego. Nggak bisa Bapak, ini penglaris aja 200. Mulai marah saya Pak di situ. Hei, kamu nggak kenal saya? Saya ini Ustad. Ini ngapa son? Kaget ya. Berarti bukan orang doang, son juga kaget ya. Empok-empok bro, empok-empok berium. Empok-empok kan? Ning nang nang ning nang coba cep ya. Udah apa? Bunyi lagi ya. Bu, bu, coba eho-nya turunin. Eho-nya kayaknya. Jajal, atau ada jajal, ya bu. Ketika ya mobil saya berhenti, tadi saya sampaikan, dia bilang 200.000 aja. Masya Allah. Saya bilang, kamu gak kenal saya. Saya ini ustadz, saya baru pulang ngaji. Ini imamah saya, ini sorban saya, ini gamis saya. Kenapa kamu tawarkan saya maksiat? Dia bilang, oh Bapak ustadz. Ya saya ustadz. Kalau gitu gratis aja Pak. Suai saya bilang. Kenapa gratis? Dari berkah sama ustadz. Masa? Awas wala tubtilul haqa bil batil. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Awas nih ibu-ibu, kadang-kadang ngaji rajin sama suami masih galak. Ada orang di sini? Enggak ada di sini, mah di sono. Sampai apal banget bu. Di sini mah nggak ada, di sono katanya pindah dari sini juga katanya. Bu, awas ya bu. Jagalah suami, jangan kau sakiti, karena suami sumbernya rezeki. Jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari. Doakan suami untuk pergi haji, amin. Doakan istri
untuk pergi haji. Doakan istri supaya bisa menata hati. Doakan suami untuk menikah lagi. Ibu setuju? Bapak setuju? Ada yang diam, yang meremut. Ya Allah, kata si bapak, ibu siap di madu, siap bapak, asal bapak siap diracun. Begitu katanya. Sianida lagi ngetren lagi ya. Sian Mati Jessica ya. Ya Allah, 7 tahun di penjara. Belum ada keputusan hakim ya Bu. Ya Allah, Jessica. Maka namain anak jangan Jessica dah Bu, jangan dah. Ya, jangan namain anak Jessica, jangan Sian. Ya Bu, kurang ajar Sianida itu. Nih masalah, maka hati-hati dalam pergaulannya. Hati-hati dalam agama memberikan batasan-batasan dalam sebuah pergaulan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Masih jauh. Saya begini doang Bu. Masih jauh. Ya kan takut Bu. Soalnya saya lihat di Rondon sampai jam 10.55. Ini kita Willy diam dulu ya. Sekarang jam berapa udah? Hampir awalnya. Jam berapa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi? Ya Bu, 5 menit lagi. Udah ya? Saya mau tanya, lanjut? Kurang kompak, lanjut? Bu, Bapak tolong kalau ada guru-guru kita bilang lanjut Ibu, tolong jawabnya jangan lanjut. Model jamaah kayak begini nih yang bikin ustadz pada cepat mati. Jawabnya terserah Pak Ustadz. Yang ngomong siapa? Yang megang mic siapa? Jadi terserah siapa? Lanjut Ibu. Tuh salah lagi. Memang begitu dia mengajinya. Ya. Makanya kan beda ulama dulu sama ulama sekarang. Kalau dulu Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, Imam Maliki ngomongnya dikit, Imam Syafi'i udah bisa menampung lautan ilmu dalam otaknya. Guru ngomong sedikit, murid bisa menampung lautan ilmu dalam otaknya. Murid sekarang beda, guru ngomong sampai berbusa-busa, ditanya paham kagak. Beda ya, beda banget. Makanya masalah sama, saya juga ngajar di pondok. Ya, kebetulan saya punya pondok Bu di daerah Bojonggede. Pak Tejo pernah mampir ke pesantren saya. Ya Bu, jenjang pendidikan sanawiyah sama aliyah. Mungkin ibu yang sekarang anak kelas 6 SD atau kelas 3 SMP mau mondok, boleh dimasukin ke pondok pesantren saya. Untuk yatim bagaimana Ustadz? Gratis 100%. Tapi anaknya aja, emaknya nggak usah ikut. Emaknya kasih Pak RT aja. Ya Allah ya Karim. Ada janda di sini ada? Mana? Mudah-mudahan selesai acara ini yang janda dapat duda. Amin. Kok kencang buat amin belakang. Janda no kayak janda no. Allah. Mana? Syahrini. Syahrini. Masya Allah. Nih Bu. Bu, kira-kira hari ini kalau saya ajak infak mau gak? Beneran ini? Dikit lagi mau ngecor lantai 3 saya ini pesantren buat kamar santri. Bapak ingat, 1 dibalas 10 hingga 700 kebaikan. Hari ini kalau saya ajak donasi mau gak? Ajak infak mau gak? Sambil baca salawatan ya. Yuk Bapak Ibu panitia tim Marawis bantu saya ya, kita salawatan. Bismillah, infak yang Bapak keluarkan, infak yang Ibu keluarkan, insya Allah untuk pembangunan pondok pesantren Nodo Al-Fatih dan juga anak-anak yatim di pesantren kami, yakin akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda.
Ya, kalau infak pesan saya jangan ngelihat warna duit. Bismillah, dompet buka, tangan masukin, yang berapa kecabut masukin aja udah. Ya, insya Allah ya Bu, yakin keberkahannya dan manfaatnya, dan juga mungkin yang punya doa belum terkabul, mudah-mudahan dengan sebab sedekah diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit menahun, yang belum sembuh, mudah-mudahan dengan sebab sedekah Allah angkat penyakit lahir dan batin kita. Amin ya rabbal. Subhanallah, dulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni yad sifatil aliyah, qaimun bil gina uridu atiya. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Subhan walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Jazakumullah khairan katsira buat para muhsinin, para dermawan yang udah membantu infak pada malam hari ini. Kami tidak bisa membalas apa-apa selain Allah yang nanti akan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal hamd, ya kashifal gham, man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bi husnil khatimah, wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma in kana rizqan fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan faqasirhu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iftah lana futuhat tijani, wa akrimna karamat tijani, wa salimna salamat tijani, wahdina hidayat tijani. Yuk sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, banyak kalam, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.